Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Kasihi aku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Itu Abu Bakar kayak gitu jemaah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi disuruh minta ampun sama Allah jemaah. Bayangin ya. Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Innahu kana tawwaba. Sejak turunnya ayat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau ruku dan sujud yang biasanya membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, beliau membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nabi minta ampun jemaah. Bagaimana dengan kita jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira emak-emak ini masuk surga enggak? Benar. Nggak ada yang masuk neraka. Kalau bicara jangan, ya semua nggak ingin masuk neraka. Semua ingin masuk surga. Tapi kalau ngelihat kira-kira anak ini masuk surga enggak? Masuk. Apa kelebihan kita sehingga kita masuk surga? Ya, ada sebuah ayat di surat Al-Baqarah ya, ayat 214. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Itu disebutkan kepada para sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada sahabat-sahabat wanita yang berjuang, yang mereka diusir dari kota Mekah, akhirnya berangkat ke kota Madinah, nggak punya apa-apa di kota Madinah, hidup susah. Bahkan Rasul SAW rumahnya itu kadang-kadang nggak ada makanan berhari-hari. Allah masih bertanya kepada mereka, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Jamaah, surga Allah itu mahal jamaah. Mahal. Orang mau beli tanah di sini aja, mau punya rumah di daerah sini aja, harus nabung, harus berjuang. Apalagi surga Allah Azza wa Jal, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum, tempat cemeti ya. Karena dulu sahabat naik kuda, naik onta, dia punya pecut ya. Nabi SAW mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum bil jannah, tempat cemeti seseorang di antara kalian di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Kira-kira apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik? Bukan dari Jakarta, bukan dari Indonesia, tapi dari dunia dan isinya. Sebagian kita ya mungkin beli tas yang mahal, mungkin beli baju yang mahal. Rasul SAW menjelaskan tentang wanita surga. Beliau mengatakan, wala nasifuha khairun minad dunya ma fiha. Kerudungnya perempuan surga itu, kalau semua isi dunia ini dikumpulin untuk beli, gak cukup. Sedangkan kita berjuang untuk cari fulus, untuk cari kenikmatan dunia, dan kita yakin akan ditinggalkan, mati-matian kita melakukan itu. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan kepada para sahabatnya, agar kita ini nggak ujub sama amalan kita. Oh, kayaknya masuk surga. Allah menegur, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Sedangkan kalian belum ditimpa loh dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, peperangan, digoncangkan keimanan mereka, agar benar-benar muncul mana yang beriman dan yang mana yang pura-pura beriman. Kita ini kalau diajak senang-senang semuanya siap, diajak happy-happy, jalan-jalan.
Tapi coba diajak berjuang, diajak untuk mengucurkan darah kita, semua mundur, lalu mengatakan kita mau masuk surga. Maka ahibati fillah, kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, nggak ada yang baik di antara kita. Makanya hari ini kita ngaji bareng, dengan harapan Allah ngampuni dosa-dosa kita. Abu Bakar dijamin masuk surga nggak? Dijamin deh. Apakah setelah Abu Bakar dijamin masuk surga, Abu Bakar jadi malas beribadah? Enggak. Bahkan kalau kita kepingin tahu ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya alaihi salatu wassalam, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin, siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, ana. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Tidaklah berkumpul amalan ini melainkan orang itu akan masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Ingat, Abu Bakar kalau sedekah semua hartanya dia bawa. Abu Bakar datang mau minta doa sama Nabi SAW. Dia para sahabat datang minta doa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat. Yang bertanya siapa? Abu Bakar, yang dijamin masuk surga. Siapa yang hafal doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam? Apa? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Abu Bakar suruh baca doa itu sama Nabi. Abu Bakar katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar siapa? Suruh mengakui dosa-dosa dia. Suruh menyatakan kepada Allah, aku ini banyak menzalimi diriku sendiri. Banyak ya Allah. Zulman katsira. Sedangkan sebagian kita merasa nggak punya dosa. Merasa sudah baik. Merasa sudah banyak sedekahnya. Sampai muncul insya Allah masuk surga kayak kita orang. Abu Bakar ketika mau mati, dia pegang lidahnya, dia keluarkan lidahnya mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang akan mengantarkanku ke tempat-tempat kehancuran, kata Abu Bakar. Itu mau mati, takut Abu Bakar dengan lisannya. Disuruh baca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca itu Abu Bakar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Kasihi aku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Itu Abu Bakar kayak gitu jemaah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang, dilemparin batu di Taif, sholat dikasih ari-arinya onta, beliau mau dibunuh, tinggal di gua 3 hari sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Susah hidup Nabi SAW. Setelah perjuangan yang panjang, turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke agama Allah Azza wa Jalla, apa yang perlu dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin ya, Nabi disuruh minta ampun sama Allah.
Innahu kana tawwaba. Sejak turunnya ayat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau ruku dan sujud yang biasanya membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, beliau membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nabi minta ampun jemaah. Bagaimana dengan kita jemaah? Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nggak ada. Ketika Nabi menyatakan itu, para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, engkau nggak akan masuk surga dengan amalanmu? Hatta ana, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Maka jangan pernah bangga dengan kesolehan kita. Jangan pernah bangga dengan ketaatan kita. Perbanyak istighfar. Kita ini banyak dosa tapi kita nggak sadar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak akan masuk surga kecuali nunggu datangnya Rasul SAW. Ketika orang-orang sudah menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sampai ke Qantarah. Dari Qantarah mereka menuju ke pintu surga. Orang-orang itu berdesak-desakan di pintu surga, mau masuk surga. Mereka minta dibukakan surga itu. Malaikat gak ada yang buka. Ada 8 pintu surga, tidak ada satu yang dibuka. Sampai datang Rasul SAW. Kemudian beliau pegang itu halaqah, ada alat ketuknya pintu itu, diketuk sama Nabi SAW. Fa'uqa'ti ubabal jannah, diketuk, ada suara dari dalam surga mengatakan, man, siapa itu yang ketuk-ketuk pintu itu? Lalu beliau mengatakan, Muhammad. Malaikat mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Maka perbanyak sholawat buat Nabi SAW. Basahi lidah kita untuk senantiasa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka.